Bagus kan? Lumayan kan? Ya lumayan, tapi Kak, Bagus kan? mungkin gimana sih sampai akhirnya ngajak Kajol, Kak Helena dan juga Nah, aku kepikirannya adalah ini harus yang berpengalaman di festival kompetisi dia nggak udah bisa jauh dari itu. nggak bisa jauh juga dari mereka karena mereka kita juga ada grup kan, kita ngobrol-ngobrol terus kepikiran aja siapa nih yang kompeten yang bisa memberikan andil sebagai juri gitu di kompetisi ini yang harus pengalaman yang pengalaman juri gitu. Ya udah berarti ini Kajo ya tahu sendiri kan kompetisi dia zamannya dulu wah dulu Dia bilang dulu terus. ya udah. Udah nggak asing lagi lah orang juga kenal juga tahu siapa gitu dan juga Lucky juga teman Delon Tamrin, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesia, pada Idol Season 1 yang sukses berkarir di dunia tarik suara di Indonesia, selama lebih dari 18 tahun, kini semakin menunjukkan dedikasi untuk musik Indonesia. Karena kan kayak dia tahu nih honorer kita kalau nyanyi kan. Apalagi kalau jadi juri, jadi dia harus pasang vokal. tapi Delon pintar ngambil hati kita Khususnya bidang tarik suara. Delon mendirikan lembaga pendidikan vokal yaitu Delon Vocal Studio di tahun 2020 untuk membina banyak talenta muda di tanah air. Lebih serius lagi, penyanyi papan atas Indonesia ini menggagas sebuah kompetisi tarik suara tingkat nasional bertajuk Divo Diva. Sesuai dengan namanya, Delon berkeinginan agar ke depannya, melalui kompetisi Divo Diva ini dapat menelurkan banyak divo dan diva baru yang akan turut meramaikan belantika musik Indonesia. Revita, kemudian saya undang juga para judges dari Divo Diva Indonesia. Ada 4 judges, tapi hari ini yang Keseriusan Delon terlihat dengan mendapuk rekan-rekan jebolan ajang Indonesia Idol lainnya sebagai juri, seperti Joy Tobing, Helena, dan Lucky Octavian. Sehingga para peserta kompetisi Divo Diva Indonesia bisa mendapatkan banyak ilmu dan berbagi pengalaman dari para juri. Selain itu, peserta Divo Diva juga akan mendapatkan pelatihan atau coaching dari Delon langsung. Kompetisi Divo Diva Indonesia 2022 terbuka untuk warga negara Indonesia berusia 16 sampai 30 tahun. Indonesia dan tujuannya apa gitu. Ya, terima kasih teman-teman media yang sudah datang menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukan kalian bisa menyisikan waktu untuk datang meliput kita di Divo Diva Indonesia. Oke, singkat cerita, nggak usah banyak-banyak. Ini adalah kompetisi menyanyi bertaraf nasional, jadi seluruh Indonesia tarik suara yang benar-benar dinilai oleh juri-juri kita, yaitu suaranya yang benar-benar yahut, yang benar-benar kompeten dengan teknik yang benar dan ya aduhai gitu kan pastinya. Pendaftaran dibuka dari tanggal 15 September sampai tanggal 15 Oktober tahun 2022. Pada tahap audisi, peserta diminta untuk mengirimkan video singkat, yaitu bernyanyi secara akapela. 30 peserta dengan video terbaik akan dipilih untuk masuk ke babak final. Peserta kompetisi juga dapat mengikuti sesi daring pelatihan vokal dan seminar tentang strategi menghadapi audisi dan kompetisi. Bersama Delon Tamrin, tanggal 20 Oktober tahun 2022, panggung final Divo Diva ini akan digelar di Atrium Mall Neo Soho, Jakarta. Pada tanggal 30 Oktober tahun 2022, 30 finalis akan bertanding memperebutkan 3 besar juara, serta total hadiah 50 juta rupiah. Acara ini merupakan bentuk kerjasama Delon Vocal Studio dan Neo Soho Mall Jakarta, yang juga turut didukung oleh perusahaan ternama di Indonesia. Divo Diva Indonesia direncanakan diadakan secara series, yakni juga akan diadakan untuk rentang usia yang lain, yaitu Divo Diva Junior untuk usia 8 sampai 15 tahun, Divo Diva Master untuk usia 31 sampai 55 tahun, Divo Diva Mandarin yang khusus menyanyikan lagu berbahasa Mandarin. Peserta dapat mendaftar dan mengakses informasi lebih lanjut di Instagram @divodiva.it. Sekali lagi, di Instagram @divodiva.it. Sobat Gembi, berikut informasi tentang kompetisi Divo Diva 2022. Indonesia yang sangat berdana ini dan langsung se-Indonesia. Jadi langsung aja ya terkait pendaftarannya nih. Kita sudah mulai bukanya itu dari tanggal 15 September sampai 15 Oktober. Jadi masih ada
ya 3 minggu lagi, 2 atau 3 minggu lagi teman-teman bisa mendaftar. Nah di daftar ini juga teman-teman di periode itu diharapkan mengupload video terbaik teman-teman. Itu berupa video akapela, video tanpa musik iringan selama maksimal 2 menit. Gitu. Gimana sih cara daftarnya? Bisa cek ya IG kami di @difodiva.id. Nah di situ kita ada link bio. Nah itu tinggal klik aja. Ya di situ nanti teman-teman akan masuk ke Google Form-nya. Nah kalau teman-teman ada yang bingung, kita udah siapkan guidebook. Ya kita udah jelaskan dari A sampai Z gimana sih dari tahap daftar, habis itu teknis rekaman videonya, terus habis itu dari penilaiannya juga. Dan juga kalau teman-teman masih ada belum paham nih di guidebook, bisa hubungin kontak person yang ada di link tersebut. Oke, mau tambahin juga. Silakan. Dan ini memang ajang bergengsi, jadi kita juga memilih untuk penilaian juri-juri yang bergengsi juga, dan kompetisi yang pernah mereka geluti, dan saudara saya juga seperjuangan, sepenanggungan enggak ya masing-masing. Ya jadi memang kita tunjuk yang kompeten juga, pernah merasakan kompetisi serupa. Nah ini ada ketua dewan jurinya adalah Kak Joy Tobing, yang tidak asing lagi tentunya, yang pernah duet sama saya dulu 2004. Idenya dari mana sih itu Difodiva Indonesia, dan juga bedanya apa dengan kompetisi-kompetisi yang lain? Kenapa semua harus ikut nih? Oke, idenya terus terang dari istri saya ya teman-teman. Istri saya mempunyai ide, kenapa kita nggak bikin namanya satu Difodiva dan kita memberikan hak paten di nama itu, dan kita sudah daftar dan ternyata itu milik kita gitu. Sorry. Dan Difodiva ini tercetus ide dari istri saya. Karena beliau tuh sangat luar biasa, mempunyai ide yang tidak saya pikirkan, dan jadilah nama Difodiva. Karena itu mewakili semua masyarakat Indonesia. Oke, next ya mungkin Kak Risa bisa tadi melanjutkan ya untuk technical meetingnya ya. Iya, tadi kelewatan ya, tadi setelah pendaftaran selesai nanti nunggu pengumuman, nanti akan ada sesi seminar dulu nih, yang tadi sudah disebutkan ya. Iya, nanti habis itu dari setelah coaching akan dipilih tuh 30 peserta yang akan maju ke babak final. Nah, di situ mereka sebelum tampil ya di Hamin seminggu itu mereka akan ikut technical meeting dulu ya, seperti biasa ya. Nanti akan jelaskan juga gimana sih tata cara dan teknis nanti pada finalis ini akan lomba, karena itu penting sekali ya, apalagi sebagai sapi dari mereka mungkin belum pernah tampil di sini gitu ya, dan penting sekali untuk menyesuaikan dengan panggung gitu. Terus kemudian setelah technical meeting tinggal nanti akan ada juga video-video dari 30 finalis ini akan diupload ke Instagram Difodiva. Nah di sini kita menentukan siapa juara favoritnya. Nah, sampai nanti pengumuman tanggal 30 yang juara itu tidak cuma juara 1, 2, 3 dan harapan doang, tapi ada juara favorit itu dari likes terbanyak yang sudah diupload seperti itu. Para juri-juri yang udah nggak asing lagi, udah keren, udah benar-benar pilihan saringan dan dia tidak ada duanya, tapi bertiga. Oke, ketua dewan juri dari Difodiva Indonesia, Kak Joy Tobing, silakan. Terima kasih buat Delon Aida yang sudah menunjuk Kak Joy, mempercayakan saya menjadi juri di Difodiva Indonesia Singing Competition sebagai ketua dewan juri. Baik, terima kasih. Ini bukan tugas yang mudah, tapi menjadi suatu kehormatan buat saya bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Delon, Aida dan juga Sasa, nantinya saya bersama dengan Helena dan Lucky akan menjadi juri dan akan menilai semua peserta yang masuk di babak final, dan pastinya kita akan memilih yang terbaik dari yang baik gitu ya. Jadi terima kasih buat kepercayaan yang sudah diberikan pada kami khusus untuk Difodiva Indonesia. Wish you all the best. Saya Helena. Terima kasih sekali lagi untuk Difodiva ID
untuk Delon Vokal juga, Delon Vokal Studio yang menyediakan wadah buat talenta-talenta di Indonesia supaya kita juga bisa mencari bibit-bibit baru gitu ya, bukan hanya mencari aja tapi juga mengembangkan. Ya, dari Delon Vokal Studio juga akan memberikan pelatihan ya. Itu jadi benar nih, ada begitu kita dapat 30 itu akan dilatih dulu. Oke, jadi mereka kayak karantina kita ya? Enggak juga. Jadi tetap akan dapat vokal coaching lagi ya. Oke, jadi itu luar biasa banget, bergengsi sekali acaranya. Mudah-mudahan banyak peminatnya dan sudah dibuka dari tanggal 15 September sampai 15 Oktober. Ini tanpa musik. Jadi harus akapela ya, oke. Jadi harus akapela menyanyikannya supaya suaranya terdengar. Dan terima kasih sekali lagi mempercayakan saya sebagai salah satu dewan juri. Mudah-mudahan nanti kita penilaiannya juga banyak ya, dari teknik vokal, penampilan, gitu kan, karakter suara, gitu. Dan mudah-mudahan nanti acaranya akan berjalan lancar di tanggal 30 Oktober di Neosora. Ya, terima kasih sekali lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan-rekan media. Terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan juga buat sahabat-sahabat saya tercinta, Delon, terima kasih. Aida, terima kasih. Sasa juga terima kasih. Dan yang pastinya saya menyambung dari merangkum aja dari semua apa yang sudah dibicarakan tadi. Ya semoga dengan adanya acara ini, Delon terutama bisa lebih maju ke depan ya. Orang-orang jadi banyak belajar nyanyi di sekolahnya Delon juga. Dan yang mau mencoba untuk berkompetisi, ya disinilah tempatnya ya. Karena kita pun semuanya juga berangkat dari festival ke festival. Jadi ingat zaman dulu ya. Jadi sebelum masuk TV, kita memang berawal dari lomba festival ke festival yang kayak begini, dari mall ke mall dulu ya. Sama, mencari juga, pengalaman ya. Elena juga, Joy juga, Iya, aku semua. juga, Lucky juga. Jadi kita dari festival ke festival. Betul. Terima kasih banyak Delon sudah kasih kesempatan buat gue untuk jadi salah satu juri yang akan menilai nanti. Semoga sukses dan pesertanya juga makin banyak ya. Amin. Amin. Jadi tadi Kak Joy adalah ketua Dewan Juri dari Divo Diva Indonesia 2022. Untuk acara ini akan di-charge biaya sebesar 100.000 per orang. Itu udah nanti termasuk mereka gratis mengikuti sesi coaching ya. Jadi 100.000 itu udah including coaching session. Dan juga kita sebenarnya mulai hari ini nih, sore ini kita membuka pendaftaran kolektif gitu. Jadi nanti dari perwakilan satu instansinya itu bisa mengirimkan 10 sampai 20 orang. Nah, itu bersamaan untuk mengikuti lomba ini. Nah, itu akan ada promo-promo spesialnya. Nah, itu misalkan nih, kalau misalkan daftar 10 orang ini dalam satu instansi, nanti mereka bisa mengirimkan 3 orang lagi, tapi 3 orang ini tidak perlu membayar biaya pendaftaran. Gitu. Begitu juga nanti kalau 20 orang nanti akan didouble lagi promonya. Jadi kalau 20 orang mereka bisa membawa 6 orang lagi. Nah, 6 orang ini gratis biaya pendaftaran. Jadi untuk pendaftaran kolektif 10 bonus 3 gitu. Iya, gitu. Tapi kita total hadiah 50 juta. Kita masih belum bisa kasih tahu juara 1 berapa karena kita masih banyak sponsor yang Ya. masuk. Jadi sebenarnya sudah lebih dari Seperti nilai itu, tapi belum bisa ditotal karena sampai hari ini masih ada beberapa vendor sponsor yang masih masuk di kita. Jadi masih dihitung dalam proses menghitung. Yang pasti itu udah 50 itu sudah pasti di tangan. Gitu. karena simple aja ya Om Tris. Jadi kalau misalkan ini peminatnya banyak dan juga banyak banget yang ikut dan versinya nanti tahun depan ada lagi, mungkin kita tahun kedua, tahun ketiga kita akan present ke TV. Karena memang seperti Simon Cowell kan, dia menciptakan Idol itu dan dia jual ke TV dan seluruh dunia notice gitu. Dan ini memang Divo memang kita udah hafalkan. Mudah-mudahan dengan keseriusan kita ini nih, kita bisa mempersembahkan ini, kita bawa ke TV dan TV tertarik untuk membeli produk kita ya. Jadi memang kita memberikan wadah ini untuk orang-orang yang tertarik dan mempunyai satu
spirit dan juga satu keberanian yang unjuk gigi untuk dalam bidang tarik suara. Jadi maksudnya adalah kita kasih kesempatan ini dan kemungkinan tergantung orangnya lagi ya. Kalau misalkan dia sudah juara atau tidak dan kita melihat dari sisi quality star-nya ada, kita mungkin akan ambil gitu dan kita mempunyai manajemen sendiri. Jadi kita mungkin akan memproduksi satu single untuk dia gitu. Tergantung obrolan dan seperti apa nanti ke depan. Yang penting kita mau fokus, mau memberikan wadah, ruang dan juga tempat untuk talenta-talenta yang berpengalaman di Indonesia gitu. Jadi wadah ini adalah Diva ini gitu. Jadi benar-benar kita mau menyaring ya supaya musik Indonesia tuh ya nggak itu lagi gitu. Kan selama ini kan penyanyi Indonesia yang cewek itu lagi, yang ngetop itu lagi. Penyanyi cowok juga, tapi nggak ada yang fresh, generasi yang baru gitu. Dan kita mau mencari yang baru ini gitu, dari umur 16 sampai 30 atau mungkin anak kecil nanti tahun depan kita akan mulainya yang diva si junior gitu. Jadi kita pikir ini sangat tepat dan sangat bagus untuk mereka ikut gitu. Aku pikir sih dengan dipilihlah juri-juri yang kompeten juga, Joy dan juga Helena dan Lucky yang bisa memberikan ya mungkin tips dan visi apa sih yang berguna untuk menghadapi kompetisi besar seperti Diva. Berarti ada keprihatinan terhadap regenerasi ya. Nah, arti begini, tadi kan bilang orangnya itu lagi, padahal festival di musik Indonesia sangat banyak banget. Misalnya ya, dalam satu hari Tulus bisa main di Pestapora, bisa main di Winterfest, bisa main di mana-mana aja kan. Satu keprihatinan dari Kodela juga ya. Keprihatinan sih enggak, tapi aku pikir harus ada generasi baru gitu, regenerasi yang ini kan banyak banget penyanyi-penyanyi yang bagus, yang bertalenta, yang muda, yang grace, yang orang-orang Indonesia tuh haus akan talenta baru itu gitu, dengan genre yang berbeda atau mungkin dengan satu suara yang khas, ciri khas yang khas. Ya itu tuh mungkin ada gitu di lomba Diva ini. Kita mau itu ada yang baru. Yang orang pengen ngeliat, ini terbitan dari Diva, lulus dari situ. Intinya kita mensupport kompetisi ini karena ya tujuannya sama. Like sini kita sekarang kenapa tidak nih mencari adik-adik junior yang punya suara bagus, terus kita juga mau berbagi pengalaman, terus alangkah bersyukurnya kita menjadi kalau kita sudah penonton doang. Kalau yang kategori master kita 35 ke atas kalian ikut lagi. Tergantung hadiahnya. Serta. Ya tapi pokoknya kita support fun lah ya. Kalau peserta Kajo orang nggak mau ikut. Ini macam festival soalnya. Dia pasti juara. Makanya kita jadi juri. Apalagi Lucky. Kita juara 2 waktu kompetisi yang di TV sana. Jadi juara 3. Lomba apa ya? Lomba lari. Nah, seperti ini. Kenapa kita mau? Karena begini. Kita pengen sambil reuni, kawan, sambil ya ada sesuatu pekerjaan yang bisa kita kerjakan dan mendatangkan berkah. Mungkin ini kan jadi makin sering ketemu. Mungkin selesai dari acara ini, mungkin ada niatan untuk bikin single bareng nggak sih? Duo project baru. Iya, kan? Kita kan sering ketemunya yang oke kan bagus juga. Istilah kalau ketemu langsung ya, tapi di grup kita hancur-hancur gitu. Jadi nanti kita mau dibikinin proyek Divas. Enggak, sebenarnya sih kita kan 2014 ya, kita sempat reunian kan, ikut reunian sama tahun 133 Fire namanya First Idol Reunion. Terus setelah dari itu, karena berhubung pada sibuk masing-masing, gitu kan, tapi kita cuma bisa bersilaturahmi lewat WhatsApp ya. Nah, kebetulan yang memang banyak nimbrung dan sering ngobrol Ya kita berempat ini kan. Dia lagi gitu kan. Dia lagi. Nah, mungkin kalau aku sih pribadi, kenapa aku menerima tawaran dari Jelab, karena kami berempat berangkat dari festival yang mungkin belum punya nama besar seperti acara-acara di TV ya. Kadang dalam satu hari kita pernah bareng-bareng gitu ya, ngikutin
3 lomba nyanyi dalam 1 hari. Setelah lomba di mall ini, pindah ke mall ini. Iya, Mak. Pindah lagi ke mall ini. Zaman dulu. Ya. Nah makanya ketika Delon bilang, oh bikin lomba ya begini. Jadi langsung ingat lagi zaman dulu kita flashback ya lomba nyanyi. Ya, semoga ya dapat nanti ya bisa menjadi penerus-penerus kita. Amin.